Gadis kesayangan. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Anithi Gandha Kumara. Seperti yang dikatakan bahwa Anithi Gandha meninggal dari alam Brahma dan terlahir kembali di sebuah keluarga di Sawathi yang memiliki banyak harta. Sejak hari kelahirannya, ia menolak untuk mendekati wanita. Jika seorang wanita menggendongnya, maka ia akan menjerit. Ketika mereka menyusuinya, mereka menutupi payudara dari penglihatannya dengan sebuah bantal. Sewaktu ia beranjak dewasa, kedua orang tuanya berkata kepadanya, "Nak, kami hendak merencanakan pernikahan untukmu." Pemuda itu menjawab, "Saya tidak membutuhkan wanita." Mereka berulang kali bertanya kepadanya, dan ia pun berulang kali menolaknya. Akhirnya ia memerintahkan agar 500 tukang pandai emas dibawa menghadapnya. 1000 nikah emas merah dibawakan untuk diberikan kepada mereka, dan memerintahkan mereka untuk membuat sebuah gambar wanita cantik yang terbuat dari emas padat. Kedua orang tuanya kembali berkata kepadanya, "Nak, jika kamu menolak untuk menikah, garis keturunan keluarga ini akan terputus. Biarlah kami membawakan seorang gadis untuk dinikahkan denganmu." Pemuda ini menjawab, "Baiklah, jika kalian akan membawakan seorang gadis seperti itu, saya akan menuruti perintah kalian." Setelah berkata demikian, ia menunjuk gambar emas tersebut. Maka kedua orang tuanya mengumpulkan beberapa brahmana terkemuka dan mengutus mereka pergi dengan berkata, "Putra kami memiliki kebajikan yang besar. Pasti ada seorang gadis yang memiliki kebajikan sebanding dengannya. Kalian ambillah gambar emas ini, pergilah keluar, dan bawa pulang gadis dengan kecantikan yang serupa." "Setuju," kata para brahmana, dan mereka pun berjalan dari tempat ke tempat hingga mereka tiba di kota Sagala di kerajaan Mada. Di kota ini terdapat seorang gadis berusia sekitar 16 tahun dan ia memiliki paras yang sangat cantik. Kedua orang tuanya memberinya tempat tinggal di lantai teratas dari istana bertingkat 7. Para brahmana menaruh gambar emas tersebut di pinggir jalan menuju tempat pemandian, dan mereka sendiri duduk di sisi jalan yang lain seraya berpikir, jika seorang gadis yang memiliki paras secantik gambar emas ini tinggal di sini, maka orang-orang akan mengatakan bahwa mereka melihatnya. Gambar ini secantik putri keluarga tertentu. Pengasuh gadis itu memandikan gadis itu, dan setelah itu, karena dirinya sendiri juga ingin mandi, ia pun pergi ke tempat pemandian di sungai. Ketika ia melihat gambar itu, ia berpikir, "Itu adalah putri saya sendiri." Dan ia berkata kepada gambar itu, "Dasar kamu jahat. Saya baru saja memandikanmu dan meninggalkan rumah. Tetapi kini kamu malah berada di hadapan saya." Ia langsung memukul gambar itu dengan tangannya. Karena merasakan bahwa gambar yang dipukulnya itu keras dan padat, ia berkata kepada dirinya, "Saya mengira ini adalah putri saya sendiri. Apakah ini sebenarnya?" Lalu para brahmana bertanya kepadanya, "Nyonya, apakah putrimu berparas seperti pada gambar ini? Apa hebatnya gambar ini dibandingkan dengan putri saya? Baiklah kalau begitu, tunjukkan putrimu kepada kami." Pengasuh itu mengantarkan para brahmana ke rumahnya dan memberitahukan kepada nyonya dan tuan rumah. Nyonya dan tuan rumah menyambut para brahmana dengan ramah
dan kemudian memerintahkan putri mereka untuk turun dan berdiri di lantai dasar istana di samping gambar emas itu. Ia merupakan seorang gadis yang sangat cantik, sehingga gambar itu tidak lagi terlihat cantik. Para Brahmana memberikan gambar itu kepada mereka, memandang gadis itu dan pulang memberitahukan kepada kedua orang tua Anithi Ganda Kumara. Karena merasa senang, mereka berkata kepada para Brahmana, "Pergilah bawa gadis itu kemari secepatnya." Setelah berkata demikian, mereka mengirimkan barang persembahan yang melimpah kepada mereka. Tatkala Anithi Ganda Kumara mendengar kabar bahwa seorang gadis yang telah ditemukan memiliki kecantikan melebihi gambar emas itu, nafsu keinginan muncul dalam dirinya seketika mendengar kabar tersebut. Ia berkata, "Suruh mereka bawa gadis itu kemari secepatnya." Gadis itu memasuki kereta, namun karena dirinya yang sangat lemah lembut, ia kemudian meninggal akibat guncangan karena di sepanjang perjalanan. Pemuda itu berulang kali bertanya, "Apakah ia sudah tiba? Apakah ia sudah tiba?" Ia begitu bersemangat bertanya, namun mereka tidak memberitahukannya dari hari ke hari. Meskipun demikian, setelah beberapa hari, mereka memberitahukannya kejadian yang sebenarnya. Kemudian ia berseru, "Aduh, saya telah gagal bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik." Ia diliputi dengan kesedihan mendalam, dan ia berduka dan merasa sakit hati yang mendalam. Sang guru melihat dirinya memiliki kematangan untuk mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Berhenti di depan pintu rumahnya ketika beliau berpindapata. Kedua orang tuanya mempersilakan sang guru masuk dan melayani beliau dengan penuh perhatian. Setelah sang guru bersantap, sang guru bertanya, "Di manakah Anithi Ganda Kumara?" Ia menolak untuk makan Bhante dan mengurung diri di dalam kamarnya. "Panggil ia kemari." Anithi Ganda datang, memberi salam hormat kepada sang guru dan duduk di satu sisi. Sang guru berkata, "Pemuda, kamu kelihatan sangat sedih." "Iya Bhante," jawab pemuda ini. "Seorang wanita cantik baru saja mati di jalan, dan kabar kematiannya membuat saya merasa sangat sedih. Begitu mendalamnya kesedihan saya hingga saya tidak memiliki nafsu makan." Kemudian sang guru berkata kepadanya, "Akan tetapi pemuda, apakah kamu mengetahui penyebab dari kesedihan yang menimpamu?" "Tidak Bhante, saya tidak mengetahuinya." "Pemuda, disebabkan oleh cinta, kamu mengalami kesedihan mendalam. Kesedihan maupun ketakutan muncul dari cinta." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. "Dari cinta muncul kesedihan, dari cinta muncul ketakutan. Ia yang terbebas dari cinta, tidak lagi bersedih maupun merasa takut." Pada akhir penyampaian khotbah ini, Anithi Ganda Kumara mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Jangan arahkan dirimu pada kesenangan duniawi. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang seorang Brahmana. Kisah ini bermula dari Brahmana yang merupakan penganut pandangan salah. Pada suatu hari pergi ke tepi sungai untuk membersihkan ladangnya. Sang guru melihat bahwa ia memiliki kematangan untuk mencapai tingkat kesucian Sotapanna.
pergi ke tempat di mana ia sedang berada. Meskipun Brahmana ini melihat sang guru, ia tidak memberi salam hormat kepada beliau, melainkan hanya diam. Sang guru terlebih dahulu berbicara dan berkata, "Brahmana, apa yang sedang kamu lakukan?" "Membersihkan ladang saya, Biku Gotama." Sang guru tidak berkata apapun dan kemudian pergi. Pada keesokan harinya, Brahmana ini pergi membajak ladangnya. Sang guru pergi menemuinya dan bertanya, "Brahmana, apa yang sedang kamu lakukan?" "Membajak ladang saya, Biku Gotama." Sang guru mendengar jawabannya lalu pergi. Beberapa hari secara berturut-turut sang guru pergi menemui Brahmana ini dan menanyakan pertanyaan yang sama. Setelah menerima jawaban, "Biku Gotama, saya sedang menanam ladang saya. Saya sedang menaburkan benih di ladang saya. Saya sedang menjaga ladang saya." Sang guru kemudian pergi. Suatu hari Brahmana ini berkata kepada sang guru, "Biku Gotama, Anda telah datang kemari sejak saya membersihkan ladang saya. Jika hasil panen saya berbuah, maka saya akan membagikan untuk Anda. Saya sendiri tidak akan makan bila tidak memberikannya kepada Anda. Mulai saat ini Anda adalah rekan saya." Seiring waktu berlalu, hasil panennya mulai berbuah. "Esok saya akan menyuruh para pemetik buah untuk bekerja." Maka ia melakukan persiapan untuk pemetikan. Namun badai besar terjadi pada malam itu dan menghancurkan semua hasil panennya. Ladang itu tampak bersih. Meskipun demikian, sang guru telah terlebih dahulu mengetahui bahwa hasil panennya tidak akan berbuah. Pada pagi hari, Brahmana ini berkata kepada diri sendiri, "Saya akan pergi melihat ladang saya." Namun ketika ia tiba di ladang dan melihat semuanya telah tersapu bersih, ia berpikir dengan kesedihan mendalam, "Betapa Gotama telah mengunjungi ladang ini sejak saya pertama kali membersihkannya, dan saya telah berkata kepada beliau, jika hasil panen saya berbuah, saya akan membagikannya kepada Anda. Saya sendiri tidak akan memakannya bila tidak memberikannya kepada Anda. Mulai saat ini Anda adalah rekan saya. Akan tetapi keinginan hati saya tidak terpenuhi, dan ia pun menolak untuk makan dan berdiam diri di tempat tidur." Sang guru singgah di depan pintu rumahnya. Sewaktu Brahmana ini mendengar bahwa sang guru telah tiba, ia berkata, "Antarkan rekan saya masuk dan berikan tempat duduk untuk beliau di sini." Para pembantunya melakukan sesuai perintahnya. Ketika sang guru telah duduk, beliau bertanya, "Di manakah Brahmana berada?" "Ia sedang berbaring di dalam kamarnya." "Panggil ia kemari." Sewaktu Brahmana keluar atas panggilan tersebut dan telah duduk di satu sisi, sang guru berkata kepadanya, "Ada masalah apa, Brahmana?" "Biku Gotama, Anda telah mengunjungi saya sejak pertama kali saya membersihkan ladang, dan saya telah berkata kepada Anda, jika hasil panen saya berbuah, saya akan membagikannya kepada Anda. Akan tetapi, keinginan hati saya tidak terpenuhi. Oleh karena itu saya dirundung kesedihan, dan saya tidak lagi memiliki nafsu makan." Kemudian sang guru berkata kepadanya, "Lalu Brahmana, apakah kamu mengetahui penyebab kesedihan yang menimpamu?" "Tidak, Biku Gotama, saya tidak tahu." "Tetapi Anda mengetahuinya." Sang guru menjawab, "Ya Brahmana, kesedihan maupun ketakutan hanya muncul karena keinginan." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. "Dari keinginan muncul kesedihan, dari keinginan muncul ketakutan. Ia yang terbebas dari keinginan,
tidak lagi bersedih maupun merasa takut. Bante Kasapa memenangkan sekeranjang kue. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Weluana saat beliau melakukan perjalanan tentang 50 pemuda. Pada suatu hari ketika sedang diadakan sebuah pesta, sewaktu sang guru memasuki Rajagaha untuk menerima dharma, dengan didampingi oleh 80 biku Thera utama dan 500 biku, beliau melihat 500 pemuda yang menjinjing keranjang di kedua bahu mereka, keluar dari kota menuju taman kesenangan. Ketika mereka melihat sang guru, mereka memberi salam hormat kepada beliau dan kemudian pergi begitu saja tanpa berkata kepada seorang biku pun, "Silakan ambil sepotong kue." Tatkala mereka telah pergi, sang guru berkata kepada para biku, "Para biku, apakah kalian tidak ingin memakan sedikit kue?" "Bante, di manakah terdapat kue? Apakah kalian tidak melihat keranjang berisi kue yang dijinjing oleh para pemuda yang baru lewat tadi?" "Bante, para pemuda seperti mereka itu tidak pernah memberikan kue kepada siapapun." "Para biku, meskipun para pemuda itu tidak pernah mengundang kalian maupun saya untuk berbagi kue dengan mereka, baik seorang biku maupun pemilik kue mengikuti dari belakang. Kalian harus memakan sedikit kue sebelum kalian melanjutkan perjalanan." Para Buddha tidak memiliki keinginan menyakiti ataupun membenci siapapun. Oleh karena itu, sang guru berkata seperti demikian. Dan setelah berkata demikian, beliau pergi bersama sangha dan duduk di bawah kaki sebuah pohon untuk berteduh. Ketika para pemuda ini melihat Maha Kassapa Thera sedang mengikuti dari belakang, mereka seketika menjadi senang dengan dirinya. Tubuh mereka diliputi dengan kebahagiaan setelah melihat dirinya. Mereka langsung meletakkan keranjang, bernamaskara terhadap Sang Thera, memegang kue beserta keranjang dan memberi salam hormat kepada Sang Thera, lalu berkata kepadanya, "Silakan ambil sedikit kue, Bhante." Sang Thera menjawab mereka, "Sang guru bersama sangga sedang duduk di sini di bawah pohon. Bawalah barang dharma kalian dan pergi berikan kepada sangga." "Baiklah, Bhante," jawab pemuda itu. Setelah berbalik arah, mereka pulang bersama Sang Thera, memberikan kue kepada Sang Thera, berdiri di satu sisi sambil menatapinya. Dan setelah Sang Thera selesai bersantap, mereka memberikan air minum untuknya. Para biku merasa tersinggung dan berkata, "Para pemuda ini setelah bersikap pilih kasih dalam pemberian dharma, mereka tidak pernah menawarkan kepada yang tercerahkan sempurna, ataupun kepada 80 biku Thera utama untuk menerima dharma. Tetapi saat mereka melihat Maha Kassapa Thera, mereka membawa keranjang mereka dan pergi memberikan kue untuknya." Sang guru mendengar perkataan mereka berkata, "Para biku, seorang biku seperti siswa saya, Maha Kassapa, adalah orang yang dicintai oleh para dewa dan umat manusia. Mereka dengan senang hati memberikan penghormatan berupa 4 kebutuhan pokok kepada orang seperti dirinya." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. "Jika seseorang memiliki kemampuan untuk membedakan kebaikan dan kejahatan, jika ia teguh mengamalkan dhamma, jika ia berkata jujur, jika ia melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka ia akan dicintai oleh banyak orang.